Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua di dalam kajian hadis dan ulumul hadis. Untuk kajian kali ini kita akan mendiskusikan tentang kritik sanad hadis. Pada materi sebelumnya sudah kita diskusikan tentang sanad hadis. Sanad adalah sandaran, di dalamnya ada rawi atau kumpulan beberapa rawi atau orang yang menerima dan meriwayatkan periwayatan. Untuk sekarang kita akan mendiskusikan tentang bagaimana mengkritik sanad hadis atau untuk apa kita mengkritik sanad hadis. Kritik sanad hadis itu diperlukan untuk mengetahui apakah sanad hadis yang sampai kepada kita itu adalah sahih atau tidak. Dan sanad yang sahih itu ketika terpenuhinya 5 unsur. Yang pertama adalah ketersambungan sanad, yang kedua adalah keadilan rawi, yang ketiga adalah kedhobitan rawi, yang keempat terhindar dari syadz. Terhindar ini atau syadz ini misalnya sanad hadisnya itu menyalahi sanad hadis yang lain untuk matan yang sama. Yang kelima adalah terhindar dari ilat. Ilat di dalam sanad hadis itu misalnya ada hadis yang disangka muttasil marfu, ternyata hadis itu adalah muttasil mauquf. Muttasil artinya bersambung, marfu artinya disandarkan kepada Rasulullah, mauquf artinya disandarkan kepada sahabat. Atau juga ilat di dalam sanad itu adalah ada rawi yang disangka dikira A, ternyata rawinya adalah B. Tentunya ini terjadi karena memang banyak nama rawi yang sama, sehingga boleh jadi dengan banyaknya nama rawi yang sama ada kekeliruan bahwa disangkanya adalah A, ternyata adalah B. Kritik sanad ini menjadi penting karena dengan kritik sanad kemudian diputuskanlah bahwa hadis itu adalah hadis sahih, hadis itu adalah hadis dhaif, dan seterusnya. Sahih, oh karena ketersambungan, karena keadilannya rawi, karena kedhobitannya rawi, dan seterusnya. Oh kemudian dhaif, karena tidak bersambung, karena rawinya tidak adil, dan seterusnya. Dengan kata lain, kalau kita ingin mengetahui hadis itu sahih atau tidak sahih atau dhaif, maka harus dilakukan kritik sanad untuk mengetahui unsur-unsur atau syarat-syarat terpenuhinya hadis sahih. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah setiap rawi mesti dikenal identitasnya? Pada prakteknya memang ada rawi yang sudah diketahui identitasnya, tetapi ada juga rawi yang tidak diketahui identitasnya. Untuk rawi yang sudah diketahui identitasnya, maka rawi itu nanti akan dibagi ke dalam 2. Ada rawi yang adil dan ada rawi yang cacat. Adapun untuk rawi yang tidak diketahui identitasnya, kemungkinannya bisa 3. Yang pertama, rawi itu sama sekali memang tidak diketahui. Yang kedua, rawi itu diketahui identitasnya, tetapi tidak diketahui perilaku dan sifatnya, lahir dan batin. Yang ketiga, rawi itu diketahui identitasnya, tetapi tidak diketahui perilaku dan sifatnya, kecuali yang lahirnya saja. Pertanyaan berikutnya adalah, adakah generasi rawi dalam setiap riwayatan? Nah, ini di dalam ulumul hadis namanya tabaqat, yaitu suatu kaum yang hidup dalam satu masa dan memiliki keserupaan dalam umur dan sanad. Pembagiannya adalah dari sahabat, kemudian ke tabi'in, kemudian atba tabi'in atau tabi'in, kemudian atba tabi'in, kemudian atba tabi'in. Jadi, setiap kita menemukan sanad atau di dalamnya ada rawi, maka kita bisa bertanya, apakah ini sahabat? Apakah ini tabi'in? Apakah ini atba tabi'in? Apakah ini atba tabi'in? Atau atba tabi'in? Jadi, kalau kita menemukan ada hadis yang diriwayatkan, misalkan dari atba tabi'in, dia dapat dari atba
tabi'in atau tabi'in, maka sanadnya tidak bersambung. Atau dari tabi'in ke sahabat, ini juga sanadnya tidak bersambung. Misalnya kemudian kelima-limanya ada, maka kemudian kita telusuri dari biografinya, dia ingatannya bagaimana, kemudian keadilannya bagaimana, untuk mengetahui kualitas masing-masing rawi tersebut. Tadi sudah disampaikan bahwa rawi itu ada yang diketahui, ada yang tidak. Yang diketahui bisa dibagi dua, ada yang adil, ada yang cacat. Yang adil ini ada tingkatannya. Yang tertinggi adalah sahabat, kemudian autsaqun nas, kemudian thiqatun mutqinun, kemudian thiqatun, kemudian laisa bihi ba'sun, kemudian makbul atau shaduq insyaallah. Jadi ketika kita membaca buku-buku tentang biografi para rawi itu, tentang penilaian para rawi, maka kita mendapati penilaian mereka. Ada yang dinilai sebagai autsaq an-nas, ada yang dinilai thiqatun, ada yang dinilai shaduq. Maka itulah kemudian tingkat keadilan para rawi menurut ulama hadis. Bukan hanya tentang keadilan rawi, kecacatan rawi pun ada tingkatannya. Di antaranya ada yang membaginya ke dalam 6. Yang pertamanya adalah dhaif, yang kedua adalah haditsuhu munkar, yang ketiga adalah dhaif jiddan, yang keempat adalah laisa bithiqat, yang kelima adalah kadzdzab atau dajjal, yang keenam ini paling rendah, akdzabun nas. Jadi kalau nanti ada rawi dinilai akdzabun nas, itu mesti hadisnya ditolak karena kategorinya adalah dhaif. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika ada pertentangan antara yang cacat dan adil? Kata ulama hadis, dahulukan cacatnya daripada keadilannya. Ketika satu, orang yang mencacatkan rawi tersebut tidak sentimen kepadanya. Yang kedua, orang yang mencacatkan rawi tersebut adalah yang dikenal ketat untuk mencacatkan orang. Yang ketiga, orang yang mengadilkan tidak menjelaskan bahwa cacat yang ada tidak dapat diterima. Teman-teman semua, demikian diskusi kita kali ini tentang kritik sanad hadis. Semoga bermanfaat. Untuk komentar, pertanyaan silakan diisi di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih mendalam. Sukses untuk semua. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.